Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada raket terbaru dari brandnya RS. Sebetulnya serinya udah seri lama, tapi RS bikin improvisasi terbaru dari seri ini. Ini adalah raket RS di seri Aviflash 52 Speed dan Power. Kenapa raket seri ini disebut dengan Speed Power karakteristik raketnya? Mungkin sih bisa jadi karena memang raket ini punya beberapa teknologi yang bisa diunggulkan teman-teman. Salah satunya adalah raket ini yang punya ventilasi udara, lubang-lubang di bagian frame kepalanya teman-teman. Ini yang bikin raket ini bisa support banget untuk permainan speed. Di sisi lain, dia bisa buat main power karena memang raket di seri Aviflash ini dikasih stiffness yang medium stiff. So, dengan karakteristiknya raket ini yang shaftnya medium stiff, secara basic seharusnya dia lebih support untuk pemain-pemain yang memang secara skill sudah ya berkembang mahir. Karena memang raket ini kan dibanderol di harga kisaran 700-800 ribuan teman-teman. So, ini salah satu raket high-end dari brandnya RS. Jadi ini adalah salah satu raket terbaiknya RS di seri Aviflash. Tapi seperti apa feel pemakaiannya nanti bakal kita bahas secara tuntas teman-teman, tentu saja dengan pembahasan bagian per bagiannya. Jadi jangan skip videonya biar teman-teman gak ketinggalan satupun informasi soal raket RS di series Aviflash 52 Speed Power. Oke, sekarang kita bahas dulu detailing dari raket ini. Yang pertama kita bahas terkait harganya dulu teman-teman ya. RS di seri Aviflash 52 Speed Power ini dibanderol di kisaran harga 600-700 ribuan. Mungkin kisaran mendekati 800 ribuan kalau teman-teman pasangkan dengan senar ataupun ditambah dengan grip-grip requestan teman-teman. Lagi-lagi dengan harga segitu, otomatis raket ini masuk di kategori raket high-end-nya dari brand RS. Dan seperti biasa dengan raket high-end-nya RS seperti Octagon pun juga ada seri SND, raketnya RS pasti dikasih stiffness yang medium stiff. Dengan spesifikasi stiffness yang kaku, ya kategorinya kaku ya, medium stiff walaupun bukan yang stiff-stiff banget. Raket ini memang diperuntukkan untuk teman-teman yang memang sudah terlatih, berkembang, mahir, pro. Makanya beberapa reviewer seperti di channelnya Bang Nur Wahid, beberapanya kan atlet-atlet ex-platnas ya. Jadi mereka lebih cocok dengan raket-raket yang spesifikasi raketnya itu secara kekakuan shaftnya itu kaku. Dan buat teman-teman yang belum lihat spesifikasi secara basicnya, spesifikasi dasar bawaan pabriknya, teman-teman bisa lihat di video unboxing yang beberapa waktu lalu udah saya upload ya teman-teman. Dan di video ini kita bahas spesifikasi tersettingnya saja, yaitu setelah tersetting seperti ini teman-teman. Tuh, grip bawahnya saya buang, saya ganti dengan grip handuk. Kemudian untuk senarnya saya pasangin pakai senar RS Enduro 61 awalnya. Tapi kemarin senarnya barusan saya pakai di match pertama, di babak pertama ternyata putus. Padahal kemarin cuma saya tarik di 2830 lbs. Ya mungkin karena senarnya juga tipis, atau nggak tahu juga kalau kesalahan teknis dari stringernya. Tapi ya wajar, tarikan di 2830 kalau senarnya tipis ya resiko putusnya ya lebih cepat sih. Dan setelah putus saya pasangin senar ulang dengan senar Vellet Ultramax Turbo Nano 66. Saya turunin tensionnya di 27-29 lbs teman-teman, 4 simpul ya. Raket ini beratnya jadi 91 gram dengan balance point-nya di 290 mm. Ya dengan spesifikasi tersetting seperti itu, berarti kita bisa masukkan kategori raket ini sebagai raket all around secara spesifikasi berat dan balance point-nya. Dan seperti biasa dengan karakteristik all around, otomatis raket ini punya kenyamanan di banyak pukulan. Walaupun ada catatannya ya, karena memang raket ini salah satu raket high-end-nya RS yang tadi saya sebutkan, punya stiffness yang lebih kaku. Nyamannya raket ini buat permainan all around juga disesuaikan dengan power teman-teman. Kalau teman-teman memang sudah berkembang mahir, kekuatan pergelangan tangannya sudah baik, otomatis dengan stiffness yang agak kaku seperti di raket ini bakal nyaman untuk main all around. Dan sebelum kita masuk ke feel pemakaiannya teman-teman, nanti kita kasih potongan-potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini. Tapi sebelum itu kita dengerin hitting sound-nya dulu deh, karena beberapa kali saya ngupload video tanpa hitting sound, ada beberapa subscriber yang nanyain ya. Tadi raket ini disenarin pakai senar Vellet serinya Ultramax Turbo Nano 66, tarikan 27-29 lbs pakai mesin manual. Kita dengerin hitting sound-nya dulu. Yap. Nyaring teman-teman, tingnya panjang,
karakteristik material dari raket brandnya RS di harga 700-800 ribuan, raket Heiken-nya RS ya nyaringnya seperti ini. Kayak Octagon pun juga seri SND itu nyaringnya seperti ini. Enak. Oke teman-teman, sekarang kita lihat beberapa cuplikan pertandingan, potongan-potongan pertandingan ketika saya pakai raket RS Aviflash 52 Speed Power ini dalam sebuah intensitas permainan. Bangun tidur apa Mas? Apa maksudnya? Ini dia besoknya. Udah. Sul. Coba. Bensin apa sih? Nek kula mboten nate pengen bensin nek kula. Cumi-cumi jarak panas. Angel. Bahan bakare. Oke teman-teman, itu tadi ya beberapa cuplikan pertandingan ketika saya pakai raket ini. Yang saya bisa ngasih kesimpulan beberapa feel yang bakal saya sampaikan adalah yang pertama, dengan standar raket ini yang panjangnya 675 mm dengan grommetnya raket ini yang di 72 lubang, raket ini memang support banget untuk main speed. Apalagi dengan balance point-nya yang 290 mm dan beratnya di 91 gram. Jadi belum kategori raket yang berat banget. Ditambah pula dengan teknologi raket ini yang katanya RS, nama teknologinya Aileron Fan System ataupun ventilasi udara. Raket ini benar-benar punya swing speed yang oke banget. Jadi raket ini dipakai main cepet tuh responsif banget. Tapi lagi-lagi saya sampaikan ini bakal responsif, bakal support untuk permainan agresif kalau memang teman-teman sudah terlatih. Karena memang punya karakteristik stiffness, kekakuan shaftnya yang memang medium stiff, pun dengan balance point yang 290 mm itu yang saya rasakan feel stiffness-nya ketika dipakai main ya bener-bener kaku. Dan yang saya rasakan ketika pingin mengeluarkan atau memaksimalkan performa raket ini, saya bener-bener kudu mengeluarkan tenaga yang lebih besar dari biasanya.
Maksudnya lebih besar dari biasanya sih kalau dibandingkan dengan raket-raket yang shaftnya lebih lentur. Kalau shaft medium ataupun medium fleksibel, yang lebih lentur dari raket ini kan ketika kita dorong ringan, itu dia sudah ngelentur. Nah, kalau raket ini butuh tenaga yang lebih besar biar shaftnya itu bisa ngelentur, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mainnya setengah-setengah tenaga itu nggak enak pakai raket ini. Tapi ketika kita main dengan full power, full tenaga, raket ini keluar performanya. Jadi secara garis besarnya sih untuk smashnya, raket ini dengan balance point yang 290 memang kurang berat kepalanya. Walaupun ketika teman-teman biasa dengan feeling raket yang even balance, saya rasa performa powernya bisa juga keluar. Walaupun untuk mendapatkan output power smash yang keras, kita butuh bantuan pris tangan untuk bikin gerakan yang lebih menukik ya. Karena memang raket ini nggak berat kepala. Jadi otomatis buat teman-teman yang biasa dengan raket yang feel-nya berat kepala, pasti bakal butuh adaptasi dengan raket ini. Pun juga dengan saya pribadi yang beberapa waktu lalu tuh, beberapa raket kebanyakan head heavy ataupun head heavy balance di 295 mm ke atas. Jadi ketika pakai raket ini, ya benar-benar butuh adaptasi sedikit. Bahkan di awal match saya belum menemukan timingnya, belum menemukan temponya, tapi setelah saya coba beralih-alih, coba menemukan timingnya di match 2, 3, 4, ya baru ketemu nyamannya. Pun juga di beberapa pukulan lain seperti defense, drive, ataupun flashing teman-teman. Yang saya rasakan ketika pakai raket ini sih kita butuh tenaga atau pukulan-pukulan yang solid gitu loh. Maksudnya yang solid tuh kita jangan ragu-ragu. Pakai raket ini nggak bisa ragu-ragu. Pakai raket ini nggak bisa setengah power, setengah tenaga. Pakai raket ini wajib banget full power, mirip banget dengan Octagon, mirip banget dengan SND. Jadi untuk memaksimalkan performa raket di seri-seri RS, di raket-raketnya RS yang shaftnya medium stiff sampai ke stiff, itu benar-benar butuh performa playernya atau pemakainya yang maksimal gitu, jadi jangan setengah-setengah. Dan itu ketika teman-teman bisa mengeluarkan full power, memaksimalkan tenaga teman-teman untuk pakai raket ini, otomatis performa raket ini bakal keluar, powerfulnya bakal keluar. Walaupun karakteristiknya even balance, kalau teman-teman menemukan timing raket ini pun bisa mengeluarkan tenaga teman-teman dengan baik, dengan full power, ya raket ini bakal mengeluarkan power yang gede juga. Walaupun ada catatannya buat teman-teman yang tenaganya nggak terlalu besar ataupun teman-teman yang staminanya nggak terlalu panjang, mungkin ketika teman-teman mau memaksimalkan raket ini dengan full tenaga, teman-teman bakal cepat terkuras banget staminanya. Jadi kesimpulannya teman-teman, raket RS Avi Flash 52 Speed Power ini sangat cocok buat teman-teman yang memang secara karakteristik permainannya adalah permainan all around, yang memang nggak pingin tekor di salah satu pukulannya. Defense-nya nyaman, kemudian drive-nya nyaman, kemudian smash-nya juga punya power yang cukup oke. Walaupun harus ditunjang dengan power player-nya yang memang sudah terlatih ya. Kalau teman-teman biasa pakai raket yang berat kepalanya ataupun shaftnya yang agak lentur, medium flag, otomatis raket ini ya bakal kerasa nggak nyaman. Walaupun kalau kita pakai beberapa saat, beberapa waktu, 1 minggu, 1 bulan, nanti bakal bisa nemu juga pola cocoknya raket ini. Dan secara pribadi, saya sih pakai raket ini butuh adaptasi agak lama. Jadi nggak langsung klop banget di match pertama, teman-teman. Oke, sementara segitu dulu, teman-teman, pembahasan untuk feel pemakaian raket RS di seri Avi Flash 52 Speed Power ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.